Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 7 kita akan membahas tentang analisis korelasi ya. Nah, jadi apa itu analisis korelasi? Kita coba bahas dulu secara sederhana dulu ya, supaya gampang memahami nanti proses perhitungan dan manfaatnya itu apa. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari hampir semua kejadian itu saling berhubungan ya. Misal banjir terjadi karena curah hujan meningkat, keuntungan penjualan meningkat seiring terjadinya penambahan jumlah barang di toko dan kasus-kasus lainnya. Dan masih banyak kasus-kasus yang bisa dibilang saling berhubungan. Nah, kenapa kita harus mengetahui hubungan antar variabel ya tersebut? Jadi yang dimaksud variabel di sini adalah misal tadi seperti banjir terjadi karena curah hujan meningkat. Jadi variabelnya adalah banjir dan curah hujan meningkat gitu ya. Nah, jika diketahui bahwa terjadi hubungan antar dua variabel, maka akan mudah untuk menentukan dan memprediksi nilai variabel yang lain. Nah, kira-kira variabelnya misal kayak banjir gitu ya, curah hujan meningkat. Nah, variabel yang lainnya apa? Kira-kira efeknya adalah misalkan terjadi kerugian gitu ya secara material, misalkan bangunan-bangunan yang rusak dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memprediksi kira-kira apa sih nanti dampak dari dua variabel yang saling berhubungan ini, gitu kira-kira. Atau misalkan pupuk ya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, kira-kira uh, hubungannya apa? Seberapa besar hubungannya? Nah, di situ kita bisa cari tahu hubungannya sehingga kita bisa memanfaatkan atau melakukan prediksi terhadap apa yang ingin kita cari tahu lagi gitu ya. Nah, kemudian kita coba bahas dulu pengertian analisis korelasi itu apa. Nah, korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan menggambarkan ada tidak hubungan suatu hal dengan hal lainnya. Nah, jadi menghubungkan dua hal atau lebih gitu ya. Secara sederhana memang seperti itu pengertian korelasi ya, karena dia menggambarkan tentang hubungan ya dari suatu hal ke hal yang lainnya. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Nah, artinya dia hubungannya terbentuk secara garis lurus gitu ya. Nah, apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X, kita katakan variabel X ya, mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel Y ya atau variabel lainnya. Nah, istilah tersebutlah sering kita katakan sebab akibat gitu ya, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi gitu ya. Nah, ini kira-kira definisi sederhana ya tentang korelasi. Jadi kalau kita bilang ya korelasi itu apa, hubungan gitu ya. Itu simpelnya saja. Ya, pasti korelasi hubungan. Nah, terkadang dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menggunakan kata korelasi yang menyatakan hubungan gitu ya. Nah, oke. Jadi yang mau kita bahas itu adalah hubungan antar variabel. Sebelum masuk dalam pembahasan lebih jauh, ada beberapa jenis korelasi yang harus kita pahami di sini. Ada korelasi positif ya, yaitu korelasi hubungan antara X dan Y yang ditunjukkan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai X, maka akan diikuti juga penambahan nilai Y. Contoh dalam uh, kita penambahan pupuk ya. Nah, misalnya penanaman, ini sedikit kesalahan pengetikan ya, penanaman tumbuhan, kita menambahkan pupuk. Nah, terjadi peningkatan misalkan produksi padi ya, misalkan kita nanam padi, kita beri pupuk yang cukup banyak atau kita tambahkan pupuk sehingga terjadi peningkatan pada produksi padinya gitu. Nah, kemudian ada korelasi negatif. Nah, jika pada korelasi positif meningkatnya nilai X diikuti penambahan nilai Y, maka korelasi negatif sebaliknya. Nah, jika variabel X meningkat, nilai Y-nya justru mengalami penurunan. Contoh apabila harga barang kita bilang X, meningkat, naik harganya. Maka permintaan atau pembelian terhadap harga barang tersebut akan mengalami penurunan. Nah, penurunan di sini adalah nilai Y-nya atau permintaannya ini yang mengalami penurunan. Jadi X-nya itu peningkatan harga barang, Y-nya itu adalah penurunan pembelian gitu. Nah, kemudian ada korelasi lemah atau tidak berkorelasi dan korelasi sempurna. Nah, korelasi lemah atau tidak berkorelasi yaitu misal ya
Kita di sini definisinya tidak ada hubungan ya. Korelasi lemah atau tidak berkorelasi ini adalah suatu hal yang nggak ada hubungannya, nggak ada sangkut pautnya. Contoh, panjang rambut X dengan tinggi badan. Nah, ini kan nggak ada hubungannya ya. Kita nggak bisa melakukan analisis korelasi. Apa hubungannya antara panjang rambut dengan tinggi badan? Itu kan sama sekali tidak ada. Jadi walaupun kita lakukan analisa, maka analisa tersebut adalah analisa yang keliru gitu. Karena memang tidak ada hubungannya antara panjang rambut dengan tinggi badan. Jadi memang sebelum kita melakukan analisis korelasi ini, kita harus punya insting dulu, punya feeling dulu. Ini kira-kira ada hubungannya atau tidak gitu ya. Nah, jadi harus kita bisa menerkanya terlebih dahulu. Kemudian ada analisis korelasi sempurna, yaitu biasa terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jadi nilainya sebanding, sama gitu ya. Nah itu dia tentang analisis korelasi. Apa saja sih analisis korelasi tersebut. Nah, kemudian ada interpretasi. Interpretasi di sini adalah pemaknaannya, gitu. Kita memahaminya. Nah, oke, jadi kalau misalkan nilai R-nya biasanya korelasi kan disimbolkan dengan R. Nah, antara 0 sampai dengan 0,33. Nah, bisa juga dia yang negatif analisis korelasinya, tapi 0 negatif nggak ada ya. Nah, ini dikatakan tidak ada korelasinya. Nah, kalau misalkan nilai korelasinya antara 0,9 sampai 1 atau min 0,9 sampai dengan min 1, ini sangat tinggi korelasinya. Jadi nilai korelasi ya bisa positif bisa negatif ya, seperti dijelaskan tadi ya. Nah, di jenis-jenis korelasi tadi. Oke, nah ini bisa juga dicari saja di internet. Ini saya ambil dari tabel Hinckley dan kawan-kawan tahun 1988 ya. Nah, jadi ini banyak beredar di internet, bisa dilihat di internet juga. Kemudian ragam teknik korelasi. Nah, jadi ada banyak sekali ragam teknik korelasi atau perhitungan manualnya. Nah, sebenarnya korelasi ini juga bisa dihitung dengan software ya. Misalkan software yang paling populer untuk menghitung ya, atau yang paling gampang lah, yaitu SPSS ya. Nah, dia tinggal input data, klik-klik saja, nanti langsung ada hasilnya. Jadi misalkan kalian nanti mau bikin skripsi misalkan, maka tidak perlu hitung manual seperti ini. Nah, tapi kenapa kita bahas hitung manualnya seperti ini? Supaya paham dari mana datangnya. Jadi bukan hanya sekedar melakukan analisis dengan komputer, tapi tidak tahu analisis dasarnya itu atau dari mana cikal bakal dari analisis korelasi yang dilakukan dengan software SPSS atau yang lainnya. Nah, jadi ada banyak sekali software yang bisa dilakukan ya, tapi kali ini kita gunakan analisanya dengan manual. Oke. Jadi ada analisa namanya korelasi produk moment RXY, ada tata jenjang Spearman atau Rho, ada tetrakorik, ada pi, ada kontingensi, ada parsial, ada ganda. Nah, tapi yang mau kita bahas kali ini di video ini hanya yang nomor satu saja, yaitu produk moment. Artinya pada dasarnya semua ini adalah membahas hubungan. Nah, jadi dan konsep perhitungannya pun bisa dipelajari di buku-buku ya yang banyak beredar, atau di internet juga banyak beredar ya. Nah, jadi kita bahas saja yang satu saja sebagai dasar dari perhitungan korelasi dan bagaimana cara melakukan korelasi tersebut secara manual ya. Nah, jadi korelasi produk moment atau RXY kita simbolkan. Nah, korelasi ini digunakan untuk menganalisa korelasi dua variabel ya, yang datanya sama-sama berjenis interval atau rasio. Jadi ini kita menganalisa dua variabel yang datanya interval atau rasio ya. Nah, ini dia rumusnya. RXY ini dia rumusnya. Ini dengan angka kasar. Angka kasar artinya angka yang diperoleh dari awal ya, belum. Nah, kemudian ada dengan deviasi. Nah, kita akan lakukan perhitungan dengan angka kasar saja, tidak dengan menggunakan deviasi. Kenapa? Karena di sini lebih gampang menggunakan ya ini pendapat saya sih, lebih gampang menggunakan dengan angka kasar ya. Misalkan kalian menggunakan dengan deviasi ya boleh saja gitu ya. Nah, jadi kita gunakan dengan ini dulu ya, dengan angka kasar. Nah, contoh perhitungan manual di sini. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara banyak jumlah pupuk urea yang diberikan pada tanaman terhadap hasil yang diperoleh. Nah, para peneliti mencoba pupuk urea butiran pada tanaman cabai merah. Nah, jadi kita mau tahu kira-kira
seberapa besar hubungan antara pupuk urea dengan produksi cabainya gitu ya. Nah, jadi ada hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Ada yang bilang kesimpulan sementara, kita menduga dulu. Nah, H0 atau hipotesis 0, nihil. Tidak ada hubungan antara dosis pupuk urea dengan hasil cabai. Artinya ya memang nggak ada hubungannya, kita menduga nggak ada hubungannya gitu ya. HA, alternatifnya, hipotesis alternatif, ada hubungan antara dosis pupuk urea dengan hasil cabainya. Nah, jadi hipotesis itu kayak kita menduga sesuatu ya sebelum melakukan penelitian. Kita duga dulu. Kira-kira ini ada hubungan atau tidak gitu. Nah, itu kira-kira sederhananya seperti itu ya. Nah ini datanya. Ini datanya ada 14 sampel yang kita amati ya. 14 cabai, jenis cabai ya. Kemudian nih pupuk ureanya ya, pupuk ureanya dalam gram. Nah, ini hasil per batangnya dalam ons, hasil cabainya ya ini 2 ons, 3 ons cabainya ya. Nah, di sini ada jumlahnya, jumlah pupuk urea yang dipakai, di sini ada hasil cabainya ya. Nah, jadi dia seperti saya bilang tadi ada X dan Y-nya ya. X dan Y itu, X-nya itu adalah pupuk ureanya, Y-nya itu adalah sebagai hasil atau dampaknya dari si X gitu ya. X penyebab, Y sebagai dampaknya. Oke. Nah, jadi analisis manualnya itu seperti ini. Kita buat tabel seperti ini. Pertama, kita kuadratin dulu nilai X-nya. Nih, kuadratin dulu. 0 dikuadratin 0, 0 dikuadratin 0, 3 dikuadratin 9, 3 dikuadratin 9, 5 dikuadratin 25, ya 10 dikuadratin 100, 15 dikuadratin 225, sampai 25 dikuadratin 625. Nah, nilai Y-nya juga kita kuadratin. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, sampai 12 kuadrat 144. Nah, kemudian XY. Ini artinya apa? Nilai X dikali nilai Y. 0 kali 2, 0. Ya. 3 kali 4, 12. 5 kali 6, 30. Dan seterusnya sampai 25 kali 12, 300. Nah, kita jumlahkan X kuadratnya, Y kuadratnya, XY kuadratnya. Ya, kita jumlahkan semua. Oke ya. Gampang ya kan? Nah, kemudian kita lakukan perhitungan atau kita substitusikan ke dalam rumus yang udah kita dapat tadi di awal itu yang angka kasar. Nah, kita masukkan semua. Tadi kan N-nya 14 ya. N itu sampelnya ya. Nah, kalau saya balik, ini dia. Ya, ini 14, nih sampelnya. N itu sampel. Oke. Nah, sigma XY. Nah, sigma XY tadi ini ya. Ini sigma XY namanya. Ya, ini sigma XY. Nah, ini sigma Y kuadrat. Ini sigma X kuadrat. Ini sigma Y. Ini sigma X. Jadi kalau saya tulis ya, sigma X-nya itu adalah 156. Nah, sigma itu jumlah ya. Sigma Y-nya itu adalah 91. Sigma X kuadratnya itu adalah 2768. Sigma Y kuadratnya itu adalah 693. Kemudian sigma XY-nya itu adalah 1324. Nah, nilai-nilai ini nanti kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini dia. Kita masukkan semua ya. Kita masukkan semua satu persatu. Nah, kita masukkan, kita substitusikan ke dalam rumusnya. N-nya 14 ya. Nah, sigma X-nya tadi kan sudah ada, sigma X-nya sudah ada, sigma Y-nya sudah ada. Kemudian sigma X kuadratnya sudah ada tadi. Kemudian sigma X. Nah, ini sigma X itu adalah nilai ini dikuadratin ya. Nah, kemudian N-nya 14. Sigma Y kuadratnya tadi udah ada di dalam tabel tadi. Sigma Y kuadrat ini ya nilai ini dikuadratin gitu. Nah, ini hasil perhitungannya ya. Saya rasa gampang sih hasil perhitungannya ya. Nah, coba dipahami, coba dilihat lagi. Nah, sehingga nanti hasilnya itu adalah 0,958. Nah, ini biasa kita sebut R hitung. Nah, ini namanya R hitung ya, R hitung namanya. Jadi ada R hitung, ada R tabel. Nah, nanti ada di tabelnya lagi, saya tunjukkan lagi. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini ada tabel. Tabel ini bisa kalian peroleh di internet, banyak beredar ya. Tinggal kalian ketikkan saja koefisien, korelasi, error produk.
Nah, ini adalah potongan dari tabel yang ada di internet banyak beredar atau di buku-buku banyak beredar ya. Nah, ini jumlah sampelnya ya N-2, konsepnya memang N-2. Ini taraf signifikan. Taraf signifikan itu artinya tingkat kesalahannya ya. Jadi kalau dia 5% kesalahannya 5%, kalau 1% kesalahannya 1%. Ya tingkat kepercayaannya berarti ini 95%. Ini tingkat kepercayaannya 99%. Ingat, dalam proses perhitungan pasti ada namanya kesalahan ya. Nah, tadi kita punya R hitung yang sebelumnya tadi, ini dia. Kita balik, ini dia R hitung kita. Nih. Nah, 958. Nah, ini saya tuliskan kembali 958 R tabel. Rumusnya N-2. Nah, N-2. N di mana tuh sampel? Ya, kita 14 tadi ya. 14 kurang 2, 12. Nah, lihat di sini 12. Mana 12? Ini dia 12. Nah, kita pakai yang 5% saja. Kita pakai yang ini saja. Ya, yang 5%. Bukan berarti yang 1% nggak boleh. Silakan saja. Nah, yaitu di sini 0,532. Ini dia. Nah, coba perhatikan. Nah, ini R hitung, ini R tabel. Nah, bagaimana kita menganalisa dari nilai yang kita dapat ini? Kita menganalisanya. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, jika ya R hitung kita lebih kecil daripada R tabel kita, maka terima H0. Artinya tidak ada hubungan. Ya, kalau R hitung kita lebih kecil dari R tabel, maka nggak ada hubungannya antara apa yang kita analisa. Tadi kan pupuk Korea dengan hasil cabai ya, nggak ada hubungannya berarti kalau R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Nah, kemudian terima HA kalau R hitungnya lebih besar atau sama dengan nilai R tabel ya. Nah, jadi R hitung kita kan 0,958, R tabel kita adalah 0,532. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ada hubungan yang nyata antara dosis pupuk urea dengan hasil cabai. Jadi kita terima dugaan HA-nya. Ya, kita kan tadi menduga HA-nya atau hipotesis alternatifnya bahwasanya ada hubungan gitu ya. Kalau H0 itu tidak ada hubungan. Nah, karena dia lebih besar dari R tabelnya berarti ada hubungan. Nah, karena nilai R-nya bernilai positif, maka kita dapat menyatakan bahwa hubungan keduanya positif, itu semakin banyak dosis pupuk urea yang diperoleh, maka semakin tinggi hasil cabai yang diperoleh. Nah, kalau kita perhatikan R hitung kita tadi nilainya 0,958. Nah, ini kan kalau kita balik tadi ke interpretasi nilai R tadi ya, atau korelasi tadi, maka ini korelasinya sangat tinggi. Artinya hubungan antara dosis pupuk urea dengan hasil cabai itu sangat kuat sekali hubungannya. Nah, itulah dia proses perhitungan manual dari analisis korelasi yang sebenarnya nanti pada proses pembuatan skripsi itu digunakan software, karena tidak mungkin menghitungnya secara manual karena juga lama ya kalau menghitung secara manual, dan kalau datanya itu cukup banyak bakalan merepotkan. Jadi kalau kita punya data yang lumayan banyak, itu akan digunakan proses perhitungan dengan komputer, yaitu bisa dengan software R, software SPSS ya, dan software-software lainnya yang banyak beredar ya. Nah, saya rasa video kali ini yang ngebahas tentang analisis korelasi untuk pertemuan ke-7 cukup ya. Silakan kerjakan tugas yang saya berikan di deskripsi nantinya ya. Perhatikan instruksi di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.